Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryanti. Saya mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan melakukan praktek baik, yaitu tutorial tentang uji independen t-test pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan efek size. Oke, pada kali ini judul yang akan saya gunakan itu adalah efektivitas penggunaan media interaktif dalam meningkatkan hasil belajar fisika siswa SMAX. Kemudian rumusan masalah fisika siswa SMAX. Rumusan masalah yang diambil adalah apakah ada perbedaan yang signifikan antara post-test media belajar interaktif yaitu kelas eksperimen dan post-test media cetak atau buku pada kelas kontrol. Hipotesisnya ada dua, yaitu H0, tidak ada perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang menggunakan media cetak atau buku dengan siswa yang menggunakan media interaktif. Sedangkan HA adalah terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang menggunakan media cetak buku dengan siswa yang menggunakan media interaktif. Jenis eksperimen yang digunakan itu yaitu quasi eksperimen, yaitu pretest post-test experiment and control group design. Kemudian kita akan masuk ke SPSS. Oke. Ini adalah data hasil belajar post-test pada kelompok 1, yaitu kelompok kontrol. Kemudian kelompok kontrol yang menggunakan media cetak buku, sedangkan yang kelompok 2 ini adalah hasil post-test pada kelas eksperimen, yaitu menggunakan media interaktif. Kemudian selanjutnya kita akan melihat normalitas dari data yang sudah ada, yaitu dengan cara klik analyze, kemudian deskriptif statistik, lanjut explore, kemudian kita masukkan hasil belajar pada dependent list, kemudian kelompok pada factor list, kemudian kita klik plot, kita centang normality plot white testnya, continue, lanjut oke. Nah, di sini sudah muncul tabel test of normality-nya. Tabel ini akan kita copy di Word. Di sini sudah saya copy di Word. Nah, di sini terlihat karena jumlah datanya itu kurang dari 50, di sini yang terlihat adalah 35 siswa, maka kita melihat pada tabel Shapiro-Wilk, di mana di sini signifikansinya itu 0,279 untuk hasil belajar post-test pada penggunaan media cetak, kemudian 0,138 untuk kelompok post-test yang menggunakan media interaktif. Di sini nilai signifikansi di sini itu lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa data ini dianggap normal. Karena data sudah normal, kita akan lanjut ke uji homogenitas. Kita kembali ke SPSS. Hasil uji normalitasnya kita close. Kita lanjut uji homogenitas, yaitu dengan cara analyze, kemudian compare mean, kita klik one way ANOVA, kita masukkan hasil belajar pada dependent list, kelompok pada faktor, kemudian option, kita pilih homogeneity of variance test, continue, oke. Di sini sudah terlihat tabel test of homogeneity of variance. Di sini kita lihat, kita copy lagi ke Word. Nah, di sini sudah ada datanya. Kita lihat nilai signifikansinya itu adalah 0,469. Sebelumnya kita akan tahu kenapa kita melakukan uji homogenitas, itu bertujuan untuk memeriksa apakah ada perbedaan yang signifikan dalam variansi antara kelompok kontrol dan eksperimen. Dari tabel homogeneity ini menunjukkan bahwa nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05.
maka dapat dianggap bahwa variansi antar kelompok ini homogen. Dan kita akan melanjutkan ke uji independen sampel tetes. Kita kembali ke data SPSS. Untuk tes homogenity-nya kita close. Oke, kita lanjut ke uji independen sampel tetes dengan cara klik analyze, kemudian compare mean, kita cari independen sampel tetes. Oke, kita masukkan hasil belajar pada tes variabel, kelompok pada grup variabel. Di sini define grupnya kita ganti, grup 1 itu untuk media cetak, kemudian grup 2 itu adalah untuk media untuk siswa yang menggunakan media interaktif. Continue, kemudian oke. Nah, di sini sudah terlihat grup statistiknya ini, kemudian independen sampel tetesnya. Dua tabel ini kita copy ke Word. Nah, di sini sudah saya copy. Di sini terlihat untuk untuk grup statistiknya pada dua kelompok ini dengan jumlah siswa masing-masing 35 siswa, di sini ada perbedaan min-nya. Untuk min pada post-test yang menggunakan media cetak 78,71, kemudian yang post-test pada kelompok interaktif yang menggunakan media interaktif itu 86,71. Terdapat perbedaan. Kemudian standar deviasinya itu adalah untuk post-test cetak yang menggunakan media cetak itu 8,774, sedangkan kelompok post-test yang menggunakan media interaktif 7,470. Ketiga data ini, N, min, dan standar deviasi ini akan kita gunakan untuk melakukan uji effect size-nya. Kemudian pada tabel independen sampel tetes, di sini kita lihat bahwa pada equivariance assumednya kita lihat di sig to tailetnya di sini 0,000. Berdasarkan hasil uji independen sampel tetes di atas, diketahui bahwa nilainya itu adalah sig to tailetnya itu 0,000, nilainya itu kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara post-test hasil belajar siswa dengan media cetak. Di sini saya tulis min-nya rata-ratanya 78,71 dengan post-test hasil belajar siswa dengan media interaktif dengan nilai min-nya itu 86,71. Artinya adalah perbedaan yang signifikan antara post-test media belajar interaktif dengan post-test media cetak buku. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media belajar interaktif berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar fisika siswa SMA X. Kemudian kita akan melakukan uji efek Cohendy-nya, yaitu dengan cara kita buka kalkulatornya dengan mengklik link ini. Kita buka Chrome. Oke. Kita buka Chrome, kemudian kita klik. Oke. Kita sesuaikan data sesuai tabel di sini pada tabel grup statistik. Nah, di sebelahnya ini adalah kalkulator dari effect size-nya. Kita masukkan nilai min-nya. Pada grup 1 itu adalah grup post-test yang menggunakan media cetak. Nilai min-nya itu adalah 78,71. 78,71. Koma di sini kita menggunakan titik ya, tidak menggunakan koma karena nanti tidak bisa terbaca. Kemudian standar deviasinya itu adalah 8,774. Kemudian sampel size-nya ada 35. Pada grup 2 itu min-nya 86,71, standar deviasinya 7,470 dan sampel size-nya itu ada 35. Kemudian calculate.
Kita tunggu. Di sini masih loading. Nah, di sini sudah muncul. Kita copy Cohandy sampai dengan angka di sini, kita copy di sini. Sudah saya copy. Oke. Karena nilai dari Cohandy-nya ini adalah 0,98, maka kita lihat di interpretasi besaran efeknya, nilai di atas atau D sama dengan 0,8 itu adalah skalanya besar atau tingkatan besar. Karena yang kita hasilkan itu adalah 0,98, maka masuk ke dalam tingkat yang besar. Perbedaannya sangat besar sekali. Kemudian kita akan mencari kurva kontrol dan eksperimen. Dengan cara kita copy link di sini. Kita masuk ke Chrome, kemudian kita kopikan linknya. Nah, di sini sudah muncul. Kita akan masukkan nilainya sesuai dengan nilai Cohandy yang kita dapat, 0,98. Oke, kita tekan play. Nah, di sini sudah muncul grafiknya ya. Semoga bisa di print screen. Ntar kita print screen agar bisa kita copy di Word. Sepertinya tidak bisa di copy ya. Print screen. Karena di sini tidak muncul. Oke, kita lanjut aja. Di sini penjelasan dari nilai penjelasan dari grafik Cohandy. Di bawah grafik di sini sudah terlihat persentase dari hasil grafik yang kita dapat. 83,6% di sini sudah saya siapkan. Ya. Nah, ini dia. 83,6% itu artinya dari kelompok eksperimen akan berada di atas rata-rata dari kelompok kontrol, yaitu sebesar 83,6%. Sedangkan 62,4 ini artinya adalah dari dua kelompok akan tumpang tindih, akan ada nilai yang sama dengan nilai pada post-test di kelompok media cetak. Kemudian 75,6% ini probability of superiority-nya itu adalah, maksudnya itu adalah seseorang yang dipilih secara acak dari kelompok eksperimen akan memiliki skor yang lebih tinggi daripada seseorang yang dipilih secara acak pada kelompok kontrol, yaitu ini ya, sebesar 75,6%. Sedangkan 2,82% ini adalah number needed to treat-nya, itu adalah artinya untuk mendapatkan satu hasil yang lebih baik dalam kelompok eksperimen dibandingkan dengan kelompok kontrol, kita perlu merawat 2,8 orang secara rata-rata. Artinya seperti ini, jika ada 100 orang dalam setiap kelompok itu, diasumsikan bahwa ada 20 orang yang memiliki hasil yang baik pada kelas kontrol, tapi di kelas eksperimen itu perbandingannya itu adalah 20 ditambah 35,6 siswa dalam kelompok eksperimen. Jadi kelompok eksperimen itu lebih baik, lebih banyak siswa yang paham dengan materi fisika karena menggunakan media interaktif daripada siswa yang berada di kelas kontrol. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.